dan akhirnya si laki-laki mengajaklah mereka itu tidur ya. Nah, di penginapan atau di mana yang jelas melakukan ya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica. Dan ini udah malam hari, cuman saya ingin udah gatel ya, kayaknya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian semuanya ya. Saya tidak akan memasak, libur dulu masaknya, juga nggak ngevlog. Ini aku mau membicarakan tentang apa yang terjadi di Hong Kong pada saat ini yang lagi viral ya, yang lagi viral gimana sih? Yang lagi viral ya di TikTok, di YouTube ya, itu tentang sesuatu yang terjadi di Hong Kong yang menimpa para pahlawan devisa, teman-teman kita, sahabat kita, para BMI ya, tentang bisa dibilang ini kejahatan yang ya ampun luar biasa ya. Nah, ini kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki ya, laki-laki Indonesia ya, itu sudah memacari korban, terus ngajak tidur, di video, dibuat ancaman, bahkan sampai ada yang hamil ya, sampai hamil, beberapa sudah hamil, dan ada yang punya anak yang sudah besar di Indonesia. Oke, lanjut kita bahas bagaimana sebenarnya kronologinya ya. Seperti ini ya, dari beberapa dua pekan ini tuh banyak berita-berita tentang itu ya. Cuman kan beritanya setengah, dan setelah 2 pekan ini semakin berkembang gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan dari berita ini ya. Nah, ini ada kejadian yang menimpa para tenaga kerja Indonesia, dan kebetulan itu speak up di salah satu channel YouTube-nya Mbak Yuni gitu ya. Akhirnya di up ulang oleh banyak orang, karena ini sangat memang perlu disampaikan ya, bisa diviralkan ya, supaya kita itu lebih hati-hati dan tidak lagi banyak korban ya, seperti itu. Nah, ini ya aku kasih tahu. Nah, bentar ya, sebentar. Nah, itu nggak kelihatan ya, nanti aja, nanti aku. Nah, ini adalah laki-laki ya yang telah menipu berpuluh-puluh TKW, bahkan mungkin ada ratusan kalau nggak salah. Kalau menurut saya pribadi ya, karena bukan beliau si bangsat ya. Kok bangsat ya? Emang bener ya, si conge. Apa sih buat sebutan dia? Aduh. Yang jelas penjahat ini ya. Ini ada beberapa foto sama pacar-pacar ya, sama tenaga kerja atau PMI TKW yang dipacarin satu persatu. Nah, ini adalah pacar-pacarnya ya. Ini aku dapatkan di TikTok ya. Ini banyak ditemukan di situ ya, banyak korban ya. Jadi kronologinya seperti ini. Nah, ini akan saya bahas lah. Itu kemarin itu banyak yang ketipu sampai utang bank, sampai ratusan juta, sampai ingin menjual aset yang ada di rumah untuk membayar hutang, dan uangnya itu dipakai oleh si laki-laki tersebut ya, laki-laki yang menghamili banyak orang. Yang modusnya adalah dia itu memacari para
PMI ya, para sahabat-sahabat kita itu kemudian diajak janjian ya, dikasih barang-barang kayak Al-Quran, mukena dan sebagainya kayak gitu ya, dijanjin mau dinikahin gitu. Awal mulanya seperti itu, dikasih makan dan akhirnya ketemulah lagi, dan akhirnya si laki-laki mengajaklah mereka itu tidur ya. Nah, di penginapan atau di mana yang jelas melakukan ya tersebut. Oke. Terus kemudian setelah itu si perempuan tersebut ya, si mbak-mbak yang korban tersebut tidak menyadari bahwa telah di video ya, di video. Jadi adegan mereka berdua itu tanpa busana, kalian tahulah apa itu ya, yang jelas 18 tahun ke atas ya yang tahu. Adegan mesranya itu ya, telanjang bulat berdua atau gimana kayak gitu ya, atau main kuda-kudaan itu ya. Terus itu di syuting ya, direkamlah dia. Terus itu akan dijadikan senjata untuk memeras pacarnya. Sebenarnya sih bukan pacar ya, kalau saya itu korban ya, emang sengaja dijebak untuk diperas uangnya kayak gitu ya, dipaksa untuk utang bank seperti itu. Kebanyakan dipaksa untuk utang bank, jadi diancam. Jadi hampir semuanya itu diancam ya, maksudnya disuruh bayar utang bank, maksudnya disuruh utang bank ya, utang bank. Dan saksi-saksinya itu yang bekas-bekas pacarnya ya, pacarnya yang dipacarin, yang TKW satunya lagi, tapi dia berdalih bahwa itu mantannya gini-gini atau temannya seperti itu. Kenapa kok orang mungkin berpikir kenapa sebodoh itu ya, kenapa goblok ya? Ya itu katanya sih ya, laki-laki tersebut menggunakan magic untuk menguasai pikiran korban-korbannya. Itu menurut penuturan korban, karena seperti dicocok hidungnya gitulah, sapi dicocok hidungnya, suruh apa-apa mau, suruh telanjang mau, dan setelah telanjang barulah mereka sebenarnya sadar bahwa itu mereka sudah dijebak, tapi mereka tak berdaya karena ancaman tersebut, sehingga mereka dipaksa untuk utang bank ya, beberapa bank kayak gitu ya. Uangnya yang makai ya itu si laki-laki tersebut begitu ya. Itu menurut sumber yang saya ketahui di video atas pengakuan yang menjadi korban tadi gitu loh. Nah, dan penjahat itu ya bereaksinya itu saya dengar-dengar tahun 2013 ya, hingga saat ini ya. Jadi ketika tahun 2016 itu sudah dilaporkan ke KJRI, banyak korban juga gitu tahu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini mencuat kembali kejadian tersebut, banyak ditipu. Kadang ada yang minta kiriman suaminya dari rumah, ada yang minta kiriman uang dari keluarganya, ingin menjual sawah atau aset yang dipunyai di rumah. Jadi gini loh, ini kita itu tujuannya ke Hong Kong, ke luar negeri, entah ke Singapura, kemanapun saja ya, ke luar negeri untuk bekerja, untuk memperbaiki ekonomi, tapi justru malah terjadi hal kayak gitu ya. Bahkan ya ada ya, ini baru-baru ini ya, ada yang itu korbannya itu ya udah dihamilin, nggak dihamilin ya, ditidurin ya, ini dia udah ditidurin, terus diancam kayak gitu, terus akhirnya utang bank, otomatis banknya 1, 2, 3, 4, 5, banyak banknya itu ya, yang maksa ya itu, yang entah alasannya nanti buat bisnis atau apalah, terus dan sebagainya ya. Terus akhirnya utanglah bank ya, terus sebanyak melebihi gaji ya, dan akhirnya tidak bisa membayar ya. Dan tanpa berpikir panjang, jalan terakhirnya adalah paspor digandekan untuk membayar hutang banknya tadi. Padahal itu kalau menggadein paspor itu justru malah
bunganya berlipat-lipat. Jadi utang bank, ngadain paspor terus buat bayar hutangnya tadi ya, dan hutangnya itu belum selesai ya, dan dia juga akan bulan depannya akan membayar bunganya melebihi, aduh ya ampun, yang pasti mencekik leher. Dan pada akhirnya apa ya, putus asa gitu, putus asa. Mungkin ada yang diinterminate majikan gitu ya, mungkin saking kerja nggak fokus atau gimana, sehingga dia keluarlah di jalanan kayak gitu, seperti itu, keluar di jalanan. Bahkan ada yang mungkin dari sumbernya ada yang stres ya, ada yang apa ya, yang pasti shock gitu loh, shock karena udah banyak hutang, di bawah ancaman, keluarga pun diancam, mentalnya berantakan. Yang pasti itu laki-laki tuh kejam banget ya, sampai segitunya memperdaya semua perempuan gitu loh. Mereka memperkaya, bukan mereka, dia pelakunya itu cuman satu. Hebatnya itu loh, pelakunya cuman satu ya, sangat-sangat kejam, berhati iblis ya itu ya, itu laki-laki ya. Saya tuh sampai mengelus dada, merinding mendengar semuanya itu. Dan ini yang terakhir itu berita yang terbaru ya, yang terbaru itu ada lagi pengakuan dari mbak-mbaknya ya, yang apa ya, jadi korban bahkan sampai melahirkan anaknya sekarang sudah umur 7 tahun ya. Dan yang pasti itu ada cerita tersendiri, kalau itu mau saya ceritakan nanti panjang ya. Ada itu ya, dipaksa untuk menikahi ya dinikahi, tapi siri gitu loh, siri ya, karena demi supaya punya ayah, mungkin ya, punya ayah dari laki-laki tersebut, meskipun dia tahu bahwa dia itu penjahat kayak gitu ya, nggak berdaya kayak gitu. Cuman dia tahu bahwa laki-lakinya terus kalau malam itu sering nelponin cewek-ceweknya gitu. Dan suatu ketika itu ceweknya tahu kalau itu habis ngelahirin ya, tahu, nelponin itu ketahuan. Dan akhirnya itu mbaknya inisiatif ingin memberitahu para korban-korbannya, suruh hati-hati. Dan ternyata diketahui oleh suaminya tersebut ya, itu si penjahat itu ya. Terus akhirnya dihajar habis-habisan tuh mbaknya ya, dihajar habis-habisan tengah malam gitu. Dan pada akhirnya dia diusir. Dan dia berpikir dia tidak melaporkan kejadian itu karena menganggap bahwa sudahlah terjadi, dan sekarang mencuat kembali. Jadi dia berani speak up mungkin untuk membantu para mbak-mbaknya yang kena musibah tersebut. Sama persis kronologinya seperti yang dia alami kayak gitu ya. Dan saya berharap lebih banyak yang speak up lagi. Kalau misalkan jadi korban, tolonglah speak up supaya ini penjahat segera ditangkap gitu loh. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu, besok disambung lagi ya. Ini ceritanya panjang, besok saya sambung lagi itu ya. Oke, semoga gini ya, kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Jadi untuk yang di luar sana, jangan gimana ya, itu namanya musibah. Kita nggak boleh menjas kau goblok, kau ini, kau itu, karena kalian tidak tahu kronologinya. Lebih baik didoakan saja. Kronologi yang sebenarnya itu kalian tidak tahu rasanya mereka seperti apa. Kalian hanya bisa oh goblok, pekok, edan gitu. Jangan seperti itulah. Kita sama-sama perempuan ya. Semoga saja masalah itu terjadi. Karena apapun itu apa ya, kita nggak boleh asal-asalan nyalahin orang ya, karena semuanya itu juga tidak diinginkannya gitu. Jadi saya berharap semuanya hati-hati, karena sepinter-pinternya kalian, kalau kita lagi apes, banyak cara ya itu ya. Mungkin kalian tidak dibohongin orang, mungkin suatu saat ada musibah yang menimpa kalian. Jadi kalau misalkan ada orang terkena musibah, cukup didoakan, jangan terlalu banyak komentar miring, karena
hari ini dan esok kita nggak tahu nasib kita kayak apa, ada musibah apa. Jadi kita saling mendoakan ya. Semoga teman-teman kita itu diberi ketabahan ya, apa ya, yang diberi mental yang kuat seperti itu ya. Karena ada yang beberapa sudah hamil, dalam keadaan hamil, dan banyak yang apa ya, mentalnya itu sangat-sangat apa ya, lemah, ibaratnya dia butuh uluran kita, butuh motivasi dari kita ya. Maka dari itu kalau misalkan mengomentari seseorang yang kena musibah, jangan terlalu berlebihan ya, jangan terlalu berlebihan menjas ini itu, karena mental mereka sudah jatuh, kalian jatuhkan lagi gitu ya, kasihan kan ya. Bagaimana kalau itu menimpa kalian gitu loh. Tolong deh, karena saya banyak banget ngelihat apa ya, kayak di share ulang, goblok, dasar wanita bodoh dan sebagainya. Aduh, kok miris sekali saya gitu loh. Jangan seperti itulah, karena belum tentu kalian selamat terus gitu loh. Jadi doakanlah yang terbaik gitu, semoga masalahnya segera terselesai. Oh no, ini udah ngantuk ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya, nanti saya akan sambung lagi dengan berita kelanjutannya ini bagaimana, dan cerita-cerita yang lain, story-story, bahkan cerita saya sendiri. Saya juga pernah kena musibah yang tidak saya duga ya, yang tidak saya inginkan. Saya hampir dicekik, mati dan diperkosa tuh pernah gitu. Jadi kenapa saya menghimbau kepada teman-teman jangan sok-sokan apa ya, mengomentari hal yang negatif, karena belum tentu mereka menginginkan tersebut ya. Karena saya pribadi pernah kena musibah yang tidak saya ketahui ya sebelumnya, apa yang terjadi saya tidak menyadarinya dan terjadi pada saya gitu. Jadi tolong ya, hargai dan jaga ketikan Anda supaya tidak menyakiti hati orang lain. Oke, salam sukses. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.